Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rabbukal ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus syakur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya senantiasa mengawali setiap kalimat demi kalimat yang kita lontarkan. Selanjutnya bersalawat kepada Nabi yang termulia, hendaknya senantiasa kita lantunkan kepada Nabi yang sangat berjasa di dalam hidup kita, yang menunjuki dan menerangi jalan-jalan kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebut beliau di dalam Al-Quran sebagai sirajan munira, lentera yang menerangi, da'iyan ilallah, da'i yang mengajak kepada Allah, mubasysyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan di pagi hari ini, dalam rangkaian daurah, insyaallah taala kita diamanahkan untuk menyampaikan satu pembahasan yang berjudul pentingnya persatuan di dalam dakwah. Pentingnya persatuan di dalam dakwah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita bisa merasakan indahnya kebersamaan bersama dengan orang-orang yang beriman, seakidah, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Sungguh orang-orang yang beriman ketika dikumpulkan di dunia di atas kebaikan, ketaatan, maka insyaallah taala kelak mereka pun akan dikumpulkan kembali oleh Allah di akhirat nanti
di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Maka itulah yang kita harapkan, sebagaimana pada hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka yang kita harapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak bisa mengumpulkan kita di tempat yang lebih mulia lagi, yaitu di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang berada di taman-taman surga, karena majelis ilmu dikatakan oleh Nabi sebagai raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Maka kita harapkan semoga nanti kita yang berkumpul di taman surga yang ada di dunia ini, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di taman surga yang ada di akhirat nanti. Bertemu di dunia, berteman, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai terkadang bisa terjadi di momen-momen tertentu saja. Misalnya di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha, kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dari keluarga kita, kerabat kita, di acara-acara tertentu, di kegiatan-kegiatan tertentu, di momen-momen tertentu. Maka sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, manakala mereka bisa dikumpulkan bersama. Tidak ada yang mengumpulkan mereka melainkan karena dasar iman dan Islam. Tidak ada yang mengumpulkan mereka, menyatukan hati-hati mereka, kecuali karena ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan yang sama yang ingin mereka kejar, ada tujuan yang sama yang ingin mereka raih. Ikhwani fiddin, kaum muslimin dikumpulkan dalam banyak kesamaan. Orang-orang yang beriman, bertakwa, dikumpulkan dalam banyak kesamaan. Mereka menyembah kepada Tuhan yang sama. Nabi mereka sama. Kiblat yang mereka mengarah ke sana tatkala mereka beribadah juga sama. Quran mereka sama, hadis mereka sama, dan masih banyak lagi kesamaan-kesamaan yang lainnya. Maka adanya perbedaan, perselisihan, persengketaan yang mungkin terjadi, jangan sampai membuat seseorang itu berpecah belah di dalam agamanya, bermusuhan, saling benci, saling menyerang, saling menyakiti, hanya dikarenakan perbedaan-perbedaan yang mungkin bisa ditolerir, perbedaan yang hanya dilihat dari sudut-sudut tertentu yang masih bisa dimaafkan. Ya. Ini jangan sampai merusak hubungan persaudaraan, merusak hubungan tali silaturahim, hanya karena berbeda, mungkin sukunya berbeda, bahasanya berbeda, hobinya berbeda, seleranya. Ini jangan sampai adanya perbedaan-perbedaan kecil seperti itu membuat kita bercerai-berai. Kita mungkin
dari sisi penampilan ada perbedaan-perbedaan. Banyak dari kita yang memakai jubah dengan warna yang berbeda-beda. Mungkin ada juga yang pakai baju koko, ya, dengan kopiah yang berbeda-beda. Ya. Ada yang pakai gamis, ada yang pakai jubah. Perbedaan itu tidak sampai membuat kita harus berpecah belah karenanya. Hanya karena penampilan. Ya berbeda kalau hal tersebut berkaitan dengan penampilan yang menyerupai orang-orang kufar misalnya. Maka ada nasihat di situ. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Atau penampilan yang membuka aurat, ada nasihat di situ. Karena itu sudah menyalahi dan mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam syariat. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dari hikmah Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Beda suku, beda bangsa, beda budaya, beda bahasa. Semua itu justru untuk menyatukan kita. Yang termulia di antara kita bukan karena sukunya si A lebih tinggi, budayanya si B lebih besar, bukan karena itu. Tapi kemuliaan itu diraih dengan ketakwaan. Perhatikan ayat di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Beda sukunya, beda bangsanya. Itu yang nampak di antara kita seperti itu. Tapi Allah tekankan, adanya perbedaan-perbedaan itu harusnya kalian jadikan sebagai momentum untuk saling mengenal satu sama lain. Lita'arafu, supaya kalian bisa saling mengenal, supaya kalian bisa saling berkomunikasi. Lalu Allah tekankan, adanya perbedaan suku, bangsa, budaya dan sebagainya itu jangan sampai membuat kalian saling berbangga satu sama lain. Karena itu tidak pantas dibanggakan. Kemuliaan hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Teliti. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka bisa berkumpul, bisa bersama-sama, bisa bersatu di dalam kebaikan. Ini adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, ketenaran belum tentu membuat kita bisa bersatu. Bahkan terkadang justru dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang terkadang bisa merusak. Kenapa? Karena yang ditonjolkannya adalah kekuasaannya. Karena yang dikedepankannya adalah hartanya. Makanya di dalam Quran Allah menyatakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kalian mengira, kata Allah, jikalau kalian berkuasa, kalian bisa berbuat kebaikan, kalian bisa menyatu antara sesama kalian? Oh, ternyata tidak. Justru dengan kekuasaan tersebut
Terkadang kalian bisa merusak dan melakukan kerusakan di muka bumi, dan bahkan bisa memutus tali silaturahim di antara kalian. Coba. Allah Subhanahu wa taala ingatkan perkara yang demikian. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah tegaskan bahwa harta, kekayaan bukanlah itu yang bisa mengumpulkan kita. Bukanlah itu yang bisa menyatukan kita. Wa allafa baina qulubihim walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menyatukan hati-hati kalian. Allah yang satukan. Kalian andaikan menginfakkan, memberikan semua harta kalian yang ada di bumi ini, ma'allafta baina qulubihim, kalian tidak akan bisa bersatu hanya gara-gara itu. Allah ingatkan, adanya harta ya di antara kita itu bukan yang menyatukan. Walakinna Allah allafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan di antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka ini yang harus kita catat, bahwa kita bisa berkumpul, kita bisa bersatu, kita bisa berjalan bersama, bukan dengan kedudukan, bukan pula dengan harta, jabatan, kekuasaan, bukan. Tapi semua itu manakala kita bisa bersatu di atas iman, di atas Islam, di atas akidah yang lurus, disitulah kesatuan bisa kita capai. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Satu hikmah yang diingatkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala singgung akan hal ini. Dahulu para sahabat yang mereka dikenal dengan sahabat Ansar, mereka itu dahulunya sebelum datangnya Nabi terpecah belah antara dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Itu sahabat Ansar dulu itu. Mereka terdiri dari dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Perang saudara terjadi di antara mereka. Dan itu bukan sebentar. Disebutkan mereka berperang bertahun-tahun, bahkan turun-temurun. Belum ada perdamaian di antara mereka. Sampai datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, dan beliau yang mempersaudarakan di antara mereka, di antara Aus dan Khazraj, di atas iman, di atas Islam. Iya, sehingga apa? Adanya perpecahan di antara mereka dulu, perselisihan bahkan perperangan di antara mereka dulu terlupakan. Dan mereka dikumpulkan dalam satu nama yang mulia, disebut dengan sahabat Ansar. Nah, nikmat persaudaraan, persatuan itu Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an. Di surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubihim fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika kalian dulunya kalian bermusuh-musuhan. Ya, inilah yang Allah kisahkan, Allah ingatkan kepada sahabat Ansar. Dulu kalian itu kan bermusuh-musuhan, bahkan berperang di antara sesama kalian. Terus apa? Fa'allafa baina qulubihim. Allah satukan di antara hati-hati kalian. Iya.
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat tersebut kalian pun menjadi bersaudara, bisa merangkul satu sama lain, bisa bersama, bisa bersatu. Padahal wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian itu berada di tepi jurang api neraka, hampir kalian masuk neraka. Fa anqadhakum minha. Lalu Allah selamatkan kalian darinya. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, maka ingat jamaah sekalian, perkumpulan, kebersamaan itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersatu di atas jalan yang sama, di atas iman, di atas Islam, di atas akidah. Itu adalah nikmat yang besar. Dan perlu dicatat bahwa persatuan kita, kebersamaan kita yang kita inginkan adalah kebersamaan di atas akidah yang lurus, di atas satu akidah yang lurus, di atas manhaj yang lurus. Di situ kita bisa berjalan bersama-sama, bersatu bersama-sama. Bukan sekedar berkumpul jasadnya, berkumpul badannya, tapi hatinya terpecah belah karena tidak sama akidahnya, tidak sama manhajnya. Bukan itu. Sebab kalau sekedar itu, Allah sebutkan itu di dalam Quran, persatuan semacam itu persatuan ala Yahudi. Bagaimana persatuan ala Yahudi? Allah sebutkan dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau menyangka mereka itu bersatu? Tidak, mereka tidak bersatu. Kau lihat badan mereka saja bersatu, tapi sungguhnya mereka berpecah belah. Hati mereka berpecah belah. Karena mereka adalah kaum yang tidak berakal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini perkara yang harus kita catat. Kemudian jamaah sekalian, kebersamaan kita, persatuan kita, dari hal yang penting ketika ada perkumpulan di antara kita, dinaungi di atas sebuah organisasi, di atas sebuah yayasan, untuk kita saling ta'awun, saling tolong menolong di situ. Ini jangan sampai mengantarkan kita kepada yang namanya hizbiyah. Ini jangan sampai mengantarkan kepada hizbiyah yang ujung-ujungnya apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu arahnya hizbiyah itu. Setiap hizb, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ini ikhwani fillah a'azani Allah. Jadi perkumpulan kita di atas sebuah yayasan, di atas sebuah organisasi, itu hanya wadah untuk kita bisa menyalurkan dakwah kebaikan. Jangan sampai dijadikan ghayah, tujuan utama. Ini selalu diingatkan oleh para ulama, karena itu yang bisa melahirkan hizbiyah. Hizbiyah itu wala dan baroknya, cinta, loyalitas dan bencinya bukan lagi karena Allah, bukan lagi karena Islam dan iman, tapi loyalitasnya, kebenciannya bersama dengan kelompoknya, bersama dengan yayasannya. Ketika kau bersama yayasanku, maka kau adalah bahagian dariku. Tapi kalau kau di luar yayasanku, maka kau bukan bagian dariku. Dia tidak melihat apakah orang tersebut berada di atas jalan Quran Sunnah dengan pemahaman salaf atau tidak. Karena yang menjadikan dia benci, dia loyal, itu adalah perkumpulan dia. Nah, itu hizbiyah namanya. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini yang harus kita catat.
Perkara-perkara yang mendasar seperti ini supaya kita tahu arah persatuan kita itu di mana. Ya. Pentingnya persatuan di dalam dakwah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika kita bisa bersatu di atas hal yang semacam itu, kita sepakat di situ, disitulah kita bisa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Disitulah kita bisa saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Jelas rujukannya, jelas kembalinya kita kemana. Iya, manhajnya kita di mana? Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Iya. Itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang permasalahan tersebut. Sepakat mereka. Iya, untuk bermanhaj di atas hal tersebut. Ini para jamaah sekalian. Jadi kalau mau bersatu, satukan ini dulu. Ya. Disitulah persatuan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Awas tadi apa? Jangan sampai persatuan seperti persatuan Yahudi atau Hizbiyah. Kalau Yahudi badannya saja bersatu, ya, jasadnya aja bersatu, hatinya berpecah belah. Kalau Hizbiyah, ya, ini yang perlu diwaspadai juga. Persatuan, ya, perkumpulan yang wala dan baroknya, cinta dan bencinya bukan karena Allah, ya, bukan karena Islam, bukan karena iman, tetapi karena kelompoknya. Ya. Itu Hizbiyah seperti itu. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, datang ke kota Madinah, hal pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah berusaha mempersaudarakan antara kaum muhajirin, sahabat muhajirin dengan sahabat Ansor. Makanya kita kenal sahabat itu sahabat muhajirin dan sahabat Ansor. Disinggung dalam Quran, ya kan? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Disebut dalam Quran. Iya. Sahabat muhajirin, mereka yang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Banyak di antara mereka sebelumnya orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, punya harta di kota Mekah. Begitu mereka hijrah, mereka tinggalkan semuanya, tinggalkan hartanya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan tanahnya. Sampai ada sahabat itu yang datang ke kota Madinah cuman membawa baju di badan. Sahabat itu dikenal di dalam sejarah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat tajir beliau itu, sahabat kaya di kota Mekah. Tapi ketika dia berhijrah ke Madinah, tidak bawa apa-apa, tidak ada hartanya, jadi orang miskin. Awal kalinya beliau hijrah ke kota Madinah. Nah, mereka ini butuh pertolongan, ya kan? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya kedatangan mereka disambut oleh sahabat Ansor yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Nabi persaudarakan di antara mereka. Si fulan dari kalangan Ansor bersaudara dengan si Allan dari kalangan muhajirin. Begitu caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persaudaraan di atas apa? Persaudaraan di atas iman. Itulah persaudaraan yang sesungguhnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bersaudara. Makanya subhanallah, kalau kita melihat di dalam sejarah, Pak, persaudaraan yang terjadi di antara sahabat muhajirin dan Ansor itu luar biasa. Sampai kita melihat, luar biasa ini. Mereka ada di antara mereka yang memberikan separuh hartanya untuk saudaranya muhajirin. Saya punya harta ini, saya bagi dua, separuhnya untuk saya, separuhnya untuk kamu.
Ada juga sahabat yang ketika itu punya banyak istri. Dia bilang kepada saudaranya Muhajirin, ya, kau lihat sebagian istriku, yang manapun yang kau mau akan kutalak supaya jadi istrimu. Sampai begitunya, ya, bagaimana Rasulullah menciptakan persaudaraan di antara mereka. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala singgung pula di dalam Quran. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Dan orang-orang yang mereka menempati kota Madinah, sahabat Ansar, yang mereka beriman min qablihim, sebelum kedatangan sahabat Muhajirin. Mereka lebih dulu beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu mereka cinta kepada sahabat Muhajirin. Lihat kecintaan mereka itu, ya, bukan cinta dengan apa yang mereka berikan kepada saudara mereka itu supaya dapat balasan, tidak. Makanya Allah katakan wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Mereka itu ketika memberikan apa yang mereka miliki tanpa ada keinginan supaya saudaranya tersebut kelak suatu hari membalas terhadap apa yang mereka berikan. Tidak ada yang seperti itu. Betul-betul tulus, betul-betul ikhlas memberi. Sebagian orang kan kalau memberi itu terkadang ada maunya, terkadang ada maksudnya. Sebagian orang itu dia memberi karena ada udang di balik batu, ya. Tapi sahabat Ansor ini kalau sudah memberi, tidak ada. Betul-betul karena Allah. Ini saudara mereka, mereka perlu lindungi, mereka perlu beri, ya. Bahkan mereka itu di ayat yang selanjutnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu lebih mendahulukan saudara mereka ketimbang diri mereka sendiri. Padahal mereka sendiri sebenarnya butuh, tapi karena mendahulukan saudaranya, tidak masalah. Subhanallah. Mereka inilah yang paling bisa menerapkan hadisnya Nabi itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis ringan dihafal, tapi berat untuk diamalkan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Nabi, sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Bisa tidak bisa seperti itu? Sahabat Nabi SAW mereka yang mempraktekkan seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, ini dari perkara yang harus kita ingat. Persatuan, pentingnya persatuan, ya. Apalagi kita namakan di atas dakwah yang lurus ini, dakwah yang mubarakah ini, ya. Ketika kita bisa bersatu di atas itu, disitulah kesatuan yang kita inginkan. Persatuan yang ingin kita raih, ya, supaya kita betul-betul bisa bersama di atas tali agama Allah. Kalau sudah seperti itu, naam, yang perlu kita jaga jangan sampai berpecah belah. Kenapa, Pak? Setan itu pintar, ya. Setan itu pintar untuk mengadu domba, membuat kericuhan di antara orang-orang yang sudah bersatu. Sudah sama nih akidahnya, manhajnya sudah sama. Apa mungkin bisa berpecah belah? Masih mungkin. Kenapa? Syaitan tidak suka dengan hal tersebut. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Kata baginda Nabi, Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu untuk bisa membuat orang menyembah mereka, menyembah diri mereka, menyembah setan, itu sudah putus asa. Khususnya yang ada di Jaziratul Arab, putus asa setan.
Kenapa? Ya, mereka sudah terdidik di atas akidah yang lurus. Tidak mungkin bisa menyembah mereka. Tidak mungkin lagi bisa menyembah setan. Nah terus, apakah setan putus asa? Oh tidak. Sama Pak. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, kalau berbicara tentang akidah, mereka mungkin kuat. Berbicara tentang tauhid, itu pembahasan mereka. Berada di atas manhaj, mereka betul-betul jaga manhaj mereka itu. Nah, terus bagaimana caranya setan supaya bisa membuat ada masalah di antara mereka? Itu kata Nabi, walakin fit tahrishi bainahum. Tapi setan itu membuat kericuhan di antara mereka, mengadu domba di antara mereka. Ya, ini perkara hati lagi. Muncul buruk sangka, muncul ini dan itu, akhirnya berpecah belah. Ini yang perlu kita jaga. Nah, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala tekankan di dalam Al-Qur'an. Kalau bersatu di atas agama Allah, hati-hati perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah semuanya, jami'an wala tafarraqu, dan jangan sampai kalian berpecah belah di dalamnya. Rasulullah menyatakan, innallaha yarda lakum thalatha. Allah ridho kepada kalian 3 perkara. Ya, di antaranya wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah ridho kepada kalian tatkala kalian bersatu di atas agama Allah semuanya, dan jangan sampai kalian berpecah belah. Harus kita jaga persatuan. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Tidak boleh dia zalimi, tidak boleh dia rendahkan, dia hinakan, tidak boleh. Dan Nabi SAW menyatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, matawadasnani, tidaklah ada 2 orang yang tadinya saling cinta mencintai, fafurriqa bainahuma, lalu terpecah belah mereka berdua ini, padahal tadinya satu. Apa sebabnya? Kata Nabi, illa bidambin yahduthuhu ahaduhuma, tidak lain dan tidak bukan sebabnya karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya, yang dimunculkan oleh salah satu dari keduanya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita waspadai jamaah sekalian. Apalagi kalau kita berbicara tentang dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dakwatus salafiyah, dakwah yang mubarakah ini. Kita tahu bahwasanya kalau mau dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin yang lainnya yang tidak berada di atas dakwah ini, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah salafiyin jumlahnya tidak banyak, sedikit. Maka apakah yang sedikit ini, yang sudah sedikit ini kita berpecah belah lagi? Tidak sepantasnya. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri, masyhur dari ucapan beliau mengatakan, menyerukan, ya ahlas sunnah taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Kata Imam Hasan Al-Basri, wahai ahlus sunnah, beliau seru, wahai ahlus sunnah taraffaqu, hendaknya kalian saling berlemah lembut antara sesama kalian. Semoga Allah merahmati kalian, karena kalian ini di antara jumlah manusia yang paling sedikit. Kita ini sudah sedikit, mau berpecah belah lagi, tidak sepantasnya. Jaga persatuan itu. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kalau yang sedikit ini harus berpecah belah lagi, apa jadinya? Nah, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa melihat persatuan, kebersamaan di antara kita bersama-sama dalam menjalankan dakwah yang mulia ini. Tugas kita semua
ya, tugas antum bersama menjaga persatuan itu. Ya, bibit-bibit perpecahan ya harus kita singkirkan. Jangan sampai ada di kalangan ahli sunnah. Itu yang selalu dinasihatkan oleh para ulama kita. Rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah. Hendaknya sesama ahli sunnah berlemah lembut di antara mereka. Nah, memberikan nasihat tetap, ya, yang namanya nasihat itu tetap. Kita saling menasihati antara sesama kita. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada yang butuh diluruskan, kita nasihati. Bukan dibiarkan demi persatuan, kita biarkan aja. Tidak apa-apa penyimpangan, tidak apa kesalahan, tidak. Adanya kekeliruan butuh kita luruskan, tetap. Ya, itu saling menasihati. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perkara yang mesti kita jaga. Ya, ketika kita bisa bersatu di atas jalan kebenaran, di atas jalan sunnah, ya, saling tolong menolong di dalam hal tersebut. Naam, maka kita perlu memperhatikan perkara-perkara yang semacam ini. Ya, dakwah ini harus kita ingat. Dakwah ini milik Allah. Nah, dakwah ini milik Allah. Hal yang sering kami dengarkan dari guru kami, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala, beliau selalu mengucapkan kalimat ini dalam majelisnya. Kata beliau apa? Ad-da'watu da'watullah. Ad-da'watu da'watullah. Dakwah ini dakwahnya Allah. Hiya qa'imatun bina au bi ghairina. Dia akan tegak baik bersama kita atau selain kita. Dakwah ini akan tegak. Tinggal kita apakah mau mengambil andil dalam urusan dakwah ini atau tidak. Dakwah ini akan tegak. Nah, ketika antum lari dari dakwah ini, ya, maka akan ada orang-orang yang menggantikan antum. Yang rugi bukan dakwah ini, tapi yang rugi justru antum sendiri. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya, ya, sebagian kita atau sebahagian yang lain, ya, dalam rangka untuk memajukan dakwah ini, ya, dalam rangka untuk menyatukan dakwah ini, lebih mengembangkan dakwah ini, semua dari kita memikirkan hal yang demikian. Berkembangnya dakwah itu bukan hal yang harus dipikirkan oleh ustadz saja, bukan, ya. Tapi berkembangnya dakwah itu harus kita pikirkan bersama sesama ahli sunnah. Kita ikut andil di dalam hal tersebut. Nah, lihat Nabi SAW, beliau berdakwah tidak sendiri Nabi, ya kan? Tapi ada sahabat-sahabat, ya. Makanya Nabi SAW mengutus sahabatnya, ya, dikenal sahabat Nabi SAW yang diutus berdakwah ke negeri Yaman. Ada Abu Musa al-Ash'ari, ada Mu'ad bin Jabal, ada Ali bin Abi Thalib, diutus oleh Nabi berdakwah, menyampaikan dakwah beliau di negeri Yaman. Tak sendirian beliau berdakwah, ada yang membantu beliau. Nah, ketika beliau berdakwah, ya, istrinya Rasulullah SAW, Ibunda Khadijah radhiyallahu anhu, mendukung dakwah Nabi dari sisi hartanya. Sampai disebutkan Ibunda Khadijah itu dari seorang wanita yang kaya raya menjadi miskin karena dia sumbangkan semua hartanya untuk dakwah Islam. Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Artinya apa? Ada yang mendukung dakwah Nabi itu. Bukan Nabi gerak sendiri. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya di dalam dakwah itu ada yang namanya apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Itu kan yang Allah ingatkan. Itu dari konsekuensi adanya kebersamaan, adanya persatuan, mestinya kita ta'awun bersama. Ya, Allah ingatkan dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu
'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya pula. Kata baginda Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin itu dengan mukmin yang lain ibarat ibarat bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Coba lihat bangunan, Pak. Bangunan itu kan ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap, ada lain sebagainya. Coba mereka itu lihat, kenapa bisa berdiri kokoh? Ya karena saling menyokong satu sama lain, mendukung satu sama lain. Tidak pernah ada pondasi menyalahkan atap, tiang menyalahkan dinding misalnya. Nah, tapi saling mendukung satu sama lain. Maksudnya apa para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Sekali lagi, nasihat ketika ada yang keliru tetap ada. Tetapi kalau kita menjadikan setiap kesalahan, setiap kekeliruan langsung disikapi dengan keras, langsung dikeluarkan dari dakwah yang mulia ini, hanya kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa ditolerir, mungkin bisa dibicarakan, mungkin bisa didiskusikan, maka tidak ada yang selamat dari kita. Tidak ada yang selamat. Karena manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya yang sering salah dan lupa gitu itu. Kita butuh nasihat. Kita butuh nasihat. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang selamat dari kesalahan. Siapapun dia, meskipun dia orang berilmu, kita punya kesalahan. Kita punya kekeliruan. Maka diingatkan, diberikan nasihat dengan bijak, dengan santun. Itu Ahlus Sunnah begitu. Ahlus Sunnah sesama Ahlus Sunnah seperti itu, mengingatkan satu sama lain. Jika ada hal-hal yang butuh dibicarakan, didiskusikan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya betul-betul bisa terwujud itu yang namanya kesatuan. Mukmin bagaikan bangunan yang kokoh. Di hadis yang lain kata Nabi, "Matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal huma." Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam cinta mencintainya, dalam kasih sayangnya, dalam lemah lembutnya, itu bagaikan satu jasad. Allah ingatkan, Nabi ingatkan, bagaikan satu jasad. Jikalau salah satu anggota jasad, anggota tubuh mengeluh, merasakan sakit, maka yang lainnya ikut merasakan. Tidak bisa tidur karena dia ikut merasakannya juga. Subhanallah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini harus kita jadikan sebagai bahan renungan kita. Hilangkan yang namanya kesombongan dari dalam diri. Manusia ini apa yang mau disombongkan? Dia tercipta dari sesuatu yang hina. Sampai kata para ulama, kalau ada orang yang sombong, katakan sama dia, kamu apa yang mau kau sombongkan? Kamu itu maaf keluar dari kemaluan 2 kali. Pertama dari bapak kita, kedua dari ibu kita. Apa yang mau kau sombongkan? Manusia itu awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia itu awalnya hanya setetes air yang hina, nanti berakhir menjadi bangkai yang berbau busuk. Manusia kan begitu. Apa yang mau kita sombongkan? Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kesombongan inilah yang bisa merusak persatuan. Iblis laknatullah alaih beserta tentara-tentaranya dari kalangan para syayatin, kita tidak pernah bisa berdamai dengan mereka itu. Kita tidak bisa kompromi dengan mereka itu. Kita kalau bermusuhan dengan orang lain, tuntunannya dalam Quran itu wasulhu khair, berdamai itu jauh lebih baik.
Coba cari solusi, coba bicarakan satu sama lain, coba duduk kita berdiskusi. Masih bisa. Itu kalau sesama kita. Tapi kalau sudah setan, ta'awwadu min, berlindunglah kalian darinya, karena setan itu tidak mengenal kompromi. Tidak ada kita pernah berdamai dengan setan. Setan telah menancapkan permusuhannya dengan kita selama-lamanya. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, jadikan dia musuh selama-lamanya. Tidak pernah ada damai dengan setan itu, tidak pernah. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari perkara yang hendaknya kita ingat. Ya, sekali lagi, persatuan, pentingnya persatuan di dalam dakwah ini harus menjadikan kita berada di atas kebaikan, berada di atas keimanan, berada di atas sunnah yang kita gigit kuat-kuat sunnah tersebut. Ingat haditsnya Irbad ibnu Sariyah ketika Nabi memberikan wasiat nasihat yang sangat mendalam. Wasiat bagikan orang yang mau berpisah. Maka Nabi SAW diminta oleh para sahabat untuk memberikan wasiat terakhir. Maka kata Nabi, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wasam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi, taat, mendengar dan taat kepada penguasa meskipun yang memerintah tersebut dari keturunan budak Habasyi. Lalu kata Nabi, fa innahu may ya'is minkum, karena barang siapa yang hidup lama di antara kalian, fasayarah tilafan katsira, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Baik, lihat, ketika Nabi kabarkan begitu, Nabi tidak biarkan, Nabi sebutkan solusinya. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidun yang mereka terbimbing di atas petunjuk dan hidayah. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara bid'ah itu pasti kesesatan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kami ingatkan terkait dengan pembahasan kita, pentingnya persatuan di dalam dakwah. Ya, camkan apa yang kami sampaikan dari poin-poin penting yang perlu kita renungkan di dalam persatuan itu, di dalam dakwah itu. Ketika kita bersatu di dalamnya, itu adalah satu kebaikan, satu kemaslahatan bagi dakwah ini. Dan jangan sampai kita terbujuk rayu oleh godaan-godaan syaitan yang membuat kita berpecah belah, membuat kita tidak akur satu sama lain. Nah, ini dari perkara-perkara yang bukan menguntungkan dakwah, justru merugikan dakwah kita. Kita harus memprioritaskan kemaslahatan dakwah, kemaslahatan kaum muslimin berkumpul di atas akidah yang sama, di atas manhaj yang sama. Melebihi bahkan kepentingan pribadi. Hanya karena ego, hanya karena ini dan itu, maka itu tidak sepantasnya untuk merusak persatuan, merusak dakwah yang mulia ini. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, mungkin demikian yang bisa kami paparkan dalam kajian ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyatukan hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di atas Quran, di atas sunnah, di atas pemahaman salafus saleh, dan semoga segala bentuk perselisihan, perpecahan, semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, demi tegaknya dakwah yang mulia ini, dan insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersatukan kita di dunia ini, semoga kelak mempersatukan kita dan mengumpulkan kita di dalam jannatun na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.